Bismillahirrahmanirrahim. Materi berikutnya, huruf sambung. Setelah kita mempelajari bentuk huruf hijaiyah secara terpisah dan makhrajnya atau tempat keluar hurufnya, insya Allah hari ini kita akan mempelajari huruf sambung, yaitu huruf hijaiyah yang disambung dengan huruf hijaiyah yang lainnya, baik disambung dengan huruf sebelumnya ataupun disambung dengan huruf setelahnya. Sebagaimana kita ketahui, di dalam Al-Quran, kitab-kitab para ulama dan yang lainnya itu menggunakan tulisan Arab sambung. Maka sudah sepantasnya kita harus mempelajari dan mengetahui bentuk-bentuk huruf sambung dari masing-masing huruf hijaiyah. Mari kita mulai. Huruf pertama, hamzah. Ini namanya hamzah karena berharokat hidup, yaitu berharokat fathah. Huruf alif, ini huruf alif. Jika berharokat hidup, baik berharokat fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, ataupun dhammatain, maka ini yang disebut dengan hamzah. Tetapi ini yang disebut dengan huruf alif. Insya Allah bisa difahami ya. Kita kembali. Pertama, huruf hamzah. Huruf hamzah bentuknya bermacam-macam. Bentuk pertama seperti ini. Huruf alif, di bawah atau di atasnya tidak ada huruf hamzah kecil seperti ini. Ini bentuk pertama. Bentuk yang kedua, huruf alif, di bawahnya ada hamzah kecil seperti ini. Atau di atasnya ada huruf hamzah kecil juga. Disesuaikan dengan harokatnya. Kalau harokatnya kasroh, huruf hamzah kecilnya berada di bawah huruf alif. Kalau harokatnya dhammah atau fathah, maka hamzah kecilnya berada di atas huruf alif. Bentuk hamzah yang seperti ini tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya ini. Ini huruf hamzah tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Maka bentuknya terpisah seperti ini. Dibacanya ibuti, ibuti. Tapi huruf hamzah seperti ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya ini. Ini huruf hamzah yang berwarna merah, berarti memakai yang ini ya. Karena di bawah atau di atasnya tidak ada hamzah kecil. Ini huruf hamzahnya disambung dengan huruf sebelumnya. Di sini disambung dengan huruf ta ya. Bentuknya seperti ini. Bentuk hamzahnya terlihat masih utuh ya, berdiri tegak. Seperti bentuk hamzah saat dia sendiri atau terpisah. Dibacanya tauba, tauba. Kemudian bentuk hamzah yang berikutnya bentuknya seperti ini. Seperti angka 2 terbalik ya. Bentuk hamzah yang seperti ini, dia bisa berdiri sendiri atau dalam keadaan terpisah, bisa juga disambung dengan huruf sebelumnya, ataupun bisa juga disambung dengan huruf setelahnya. Pertama, bentuk hamzah seperti ini saat sendiri atau dalam keadaan terpisah. Contohnya ini. Ini tidak disambung dengan huruf sebelumnya, tidak juga disambung dengan huruf setelahnya. Bentuknya seperti ini. Dibacanya baro'a, baro'a. Yang kedua, huruf hamzah seperti ini disambung dengan huruf sebelumnya dan juga disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya ini. Ini ada hamzah kecilnya, disambung dengan huruf ba, disambung juga dengan huruf setelahnya, huruf ta ya. Berada di tengah.
bentuknya seperti ini. Ada hamzah kecil, alasnya atau bawahnya seperti huruf dal ya. Dibacanya buata, buata. Atau seperti ini, berada di awal. Karena huruf ro kan tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi seperti berada di huruf awal, seperti ini ya. Bentuknya sama. Ada huruf hamzah kecilnya. Dibaca ro'usa, ro'usa. Kemudian yang ketiga, bentuk hamzah seperti ini berada di akhir kata. Dia memakai penopang seperti ini. Huruf hamzah kecil di bawahnya ada seperti huruf ya, tapi tidak ada titiknya. Contohnya ini berada di akhir. Ini bentuknya masih utuh ya, seperti bentuk hamzah saat terpisah atau sendiri seperti ini. Ini yang berwarna merah. Dibacanya tabui, tabui, tabui. Bentuk hamzah seperti ini, dan seperti ini menerima harokat fathah, dhammah, ataupun kasroh. Tapi bentuk yang ketiga, yang seperti ini, huruf hamzah kecil, di bawahnya ada huruf wawu, biasanya dikhususkan untuk harokat dhammah. Contohnya ini, berharokat dhammah ya, disambung dengan huruf sebelumnya. Tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Maka bentuknya seperti ini. Dibaca biuta, biuta. Yang dibaca hamzahnya, bukan dibaca wawunya ya. Biuta. Tidak dibaca biwuta, biwuta. Tidak seperti itu. Cukup dibaca hamzahnya saja. Biuta. Dan dibaca pendek. Kemudian huruf berikutnya, ba, ta, sa. Ketiga huruf ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya, juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Karena bentuknya hampir sama, yang membedakan hanyalah posisi titik dan jumlah titiknya saja. Maka ketika disambung juga, bentuknya hampir sama. Misalnya, huruf ba, ta, sa berada di awal. Bentuknya seperti ini. Yang diambil hanya setengah badannya saja. Bentuknya seperti ini. Contohnya ini. Ini berada di awal. Kalau berada di tengah, bentuknya seperti ini ya. Kalau di akhir juga sama, bentuknya masih utuh. Dibaca batisu, batisu. Bentuk lain dari huruf ta adalah seperti ini. Ini namanya ta marbutoh. Ta marbutoh. Sedangkan yang ini namanya ta ta'nis atau ta maftuhah. Ta maftuhah. Ta marbutoh saat disambung atau dihidupkan harokatnya, maka dibaca huruf ta. Tapi saat berhenti atau wakof, maka dibaca ha. Contohnya ini. Ini bentuk ta marbutoh yang tidak disambung dengan huruf sebelumnya. Maka bentuknya seperti ini. Kalau dihidupkan harokatnya, maka dibaca huruf ta. Contohnya, lumazati, lumazati. Tapi kalau ta marbutohnya disukunkan, diwakofkan, atau berhenti, maka menjadi huruf ha. Contohnya, lumazah, lumazah. Bentuk lain dari ta marbutoh adalah seperti ini. Ini ta marbutoh yang disambung dengan huruf sebelumnya. Bentuknya seperti ini. Ada titik 2 di atasnya. Sama. Kalau dibaca huruf akhirnya atau dihidupkan, maka dibaca huruf ta. Contohnya, karomati. Kalau disukunkan atau diwakofkan ta marbutohnya, maka dibaca huruf ha. Karomah. Kalau ada titiknya, ini namanya ta marbutoh. Tapi kalau tidak ada titiknya, seperti ini
Ini namanya huruf H. Huruf H mau disukunkan atau dihidupkan, tetap dibaca huruf H. Contohnya kalau dihidupkan harokatnya, dibaca dzakarahu, tetap dibaca huruf H. Berhenti juga tetap dibaca huruf H. Dzakaroh, dzakaroh. Ini juga sama, ini huruf H. Di atasnya tidak ada titik duanya. Kalau ada titik duanya, ini namanya ta marbutoh. Kalau tidak ada titik duanya, namanya huruf H. Kalamuhu. Kalau berhenti, kalamuh. Tetap menjadi huruf H. Kalamuh.